Halo guys, welcome to my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Perkenalkan, namaku Marco dan selamat datang di Marco Bercerita. Mitologi Mesir merupakan sekumpulan mitos-mitos yang berasal dari peradaban Mesir kuno. Nah, peradaban Mesir kuno ini dikenal sebagai salah satu peradaban yang sangat besar. Masyarakat Mesir kuno diketahui memiliki tingkat kereligiusan yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, mereka menyembah dewa-dewi yang mereka percayai untuk menyelesaikan permasalahan hidup mereka. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 10 dewa-dewi dalam mitologi Mesir. 1. Amun. Amun atau Amon dikenal sebagai raja dari para dewa dalam mitologi Mesir, layaknya Zeus dalam mitologi Yunani. Dia disebut-sebut sebagai bapak dari Firaun dan juga pelindung dari Thebes. Amun tidak memiliki orang tua. Dia memiliki pasangan yaitu Mut. Amun menjadi sangat penting setelah dirinya bergabung dengan dewa matahari yaitu Ra, sehingga namanya berubah menjadi Amun-Ra. 2. Mut. Mut dalam bahasa Mesir artinya ibu. Dia digambarkan memiliki dua mahkota yang mewakili Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Mut adalah ibu dari segalanya, sehingga orang Mesir menganggapnya sebagai samudra. Karena mereka percaya bahwa pada awal waktu, segalanya muncul dari samudra. Semua dewa lain juga dilahirkan oleh Mut. 3. Osiris. Osiris dipercaya sebagai dewa kehidupan. Diceritakan juga bahwa Osiris ini merupakan anak tertua dari dewa bumi Gab dan dewi langit Nut. Dia bertanggung jawab terhadap kesuburan tumbuhan-tumbuhan dan kesuburan tanah di sekitar sungai Nil. Diceritakan dalam mitologi Yunani kuno, Osiris dibunuh oleh saudaranya sendiri yaitu dewa Set. Pada saat itu, Osiris merupakan penguasa awal Mesir kuno. Set berencana membunuh Osiris supaya dia mendapatkan tahta Osiris. Akhirnya, setelah membunuh Osiris, Set pun mendapatkan tahta yang diimpi-impikannya yaitu menjadi penguasa Mesir kuno. Namun, ada beberapa versi lain juga mengenai alasan Set membunuh Osiris. Salah satunya adalah karena Osiris bersetubuh dengan Nephthys yang merupakan permaisuri Set. Setelah Osiris dibangkitkan oleh Isis, Osiris dan Isis memiliki keturunan bernama Horus. Nah, Horus inilah yang nantinya akan membalaskan apa yang diperbuat Set kepada ayahnya. Dan Horus pun berhasil membalaskan dendam ayahnya dan dia menjadi penguasa Mesir. Ada juga yang mengatakan bahwa Set dan Horus berdamai dan berbagi wilayah. Set di wilayah Tandus dan Horus di wilayah sekitar sungai Nil. Nah, mitos kematian Osiris ini juga masih banyak menimbulkan pertentangan. Salah satu yang dipertanyakan dan diperdebatkan yaitu asal-usul Osiris dan landasan kematiannya. 4. Anubis. Anubis merupakan keturunan Ra dan Nephthys. Dia memiliki tugas untuk membuat mumi orang mati dan mengantarkan jiwa mereka ke akhirat. Anubis memiliki peranan penting yaitu sebagai penimbang hati. Manusia yang sudah mati akan dikirim ke Half of Math, yaitu merupakan pengadilan untuk menentukan manusia menuju ke akhirat atau dimakan iblis. Bagi hatinya yang ringan, maka akan menuju ke akhirat. Namun apabila hatinya berat, maka akan dimakan iblis yang bernama Amud. 5. Ra. Kehadiran Ra dalam menjadi dewa matahari sangat berpengaruh dalam mitologi Mesir kuno. Dia dianggap sebagai dewa yang membuat dunia ini. Menurut cerita yang ada di Mesir, Ra selalu meninggal setiap senja. Dan pada saat dia meninggal, dia mengunjungi dunia akhirat. Namun pada saat matahari terbit, Ra hidup kembali untuk menjalankan tugasnya sebagai dewa matahari. 6. Horus. Horus memiliki posisi yang spesial dalam mitologi Mesir. Ia merupakan anak dari Osiris dan Isis.
Dia memiliki tugas untuk membalaskan dendam kepada seseorang yang membunuh ayahnya. Dia juga diperintahkan untuk memerintah wilayah Mesir. Seperti yang sudah disinggung di awal, Horus merupakan anak dari Osiris dan Isis yang membalaskan dendam Osiris kepada Set. Horus digambarkan sebagai manusia berkepala elang yang memakai mahkota. Dia juga dikenal sebagai dewa langit dan cahaya. 7. Thoth. Thoth dikenal sebagai dewa kebijaksanaan. Dia dipercayai sebagai utusan para dewa dan juga yang menciptakan ilmu sihir. Thoth, yang merupakan dewa sumber ilmu pengetahuan, dipercayai yang telah memberikan kepada orang Mesir kuno pengetahuan, yaitu bisa menulis tulisan hieroglifik, yang merupakan tulisan yang terkenal sebagai tulisan bergambar dari Mesir. Thoth juga menguasai ilmu fisika, sehingga dia dikenal sebagai penyeimbang alam semesta bersama partnernya yaitu Ma'at. 8. Hathor. Dewi Hathor digambarkan sebagai dewi yang memiliki sifat keibuan, yang memiliki rasa cinta dan kepemiliman. Dalam makam Tutankhamun, ada sebuah kisah yang menceritakan kehancuran manusia, di mana menceritakan Hathor akan berperan menjadi dewi perang untuk menghukum manusia yang telah berdosa. Saat sang dewi sangat marah, Ra berusaha menghentikan dirinya, namun gagal. Sebelum Hathor membunuh seluruh umat manusia di bumi, Ra berhasil membuatnya mabuk dan berhasil merendahkan amarahnya. Namun ada kisah lain yang menceritakan Hathor melakukan striptease di depan ayahnya. 9. Sekhmet. Sekhmet adalah dewi yang digambarkan memiliki kepala singa betina. Ia juga dipercaya sebagai seorang yang memimpin dan melindungi Fir'aun semasa perang. Karakternya yang digambarkan sangat kuat, diyakini bahwa ia dapat menghancurkan musuh-musuhnya dalam sekejap dan membuat Mesir berjaya pada masanya. 10. Geb. Geb adalah dewa bumi yang mewakili tumbuhan serta penyembuhan. Ia adalah anak dari dewa udara Su dan dewi kelembapan Tefnut. Diceritakan juga dalam cerita yang lain bahwa tugas Geb selain menjaga kesuburan di bumi, ia juga bertugas untuk menimbang hati seorang yang telah mati di aula pengadilan nantinya. Walaupun begitu, jika gempa bumi terjadi, banyak orang yang meyakini bahwa itu adalah Geb yang sedang tertawa.